siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Kulatif akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi dari lingkungan sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami Sisma News. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami sampaikan tentang gebyar Isra Mi'raj di SD Islam Sabilah Malang. Memperingati Hari Besar Islam sangat penting dalam rangka menanamkan nilai-nilai keislaman pada peserta didik, terlebih di lembaga pendidikan Islam. Di SD Islam Sabilah Malang Full Day School sudah menjadi program rutin memperingati hari besar umat Islam. Di antaranya yang baru-baru ini dilakukan adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Berikut liputannya. Memperingati Hari Besar Islam merupakan suatu refleksi akan makna dari peristiwa-peristiwa tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai keislaman. Kegiatan ini sangat penting dilakukan terlebih di lingkungan sekolah Islam, terlebih pada peristiwa yang sangat monumental yaitu Isra dan Mi'raj. Untuk itulah di SD Islam Sabilah Malang Full Day School selalu dirayakan dengan beraneka ragam lomba dan diakhiri dengan pengumuman hasil lomba dalam gebyar Isra Mi'raj yang juga dimeriahkan oleh dongeng tentang Isra Mi'raj oleh Kak Rozak dan Si Izzat dari pendongeng Persaudaraan Pecinta Muslim Indonesia. Melalui kegiatan gebyar Isra Mi'raj ini diharapkan seluruh siswa SD Islam Sabilah Malang semakin memiliki karakter cinta Allah dan Rasul Muhammad SAW, yang salah satu pembuktiannya adalah dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Puncak peringatan Isra Mi'raj SD Islam Sabilah Malang dilaksanakan Sabtu 12 Maret 2022. Adapun nanti rangkaian acara yang akan dilaksanakan adalah sambutan dari kepala sekolah, kemudian ada pendongeng untuk cerita Islami tentang Isra Mi'raj dan hikmah Isra Mi'raj yang bisa diambil oleh anak-anak. Kemudian ada tampilan drum dengan lagu Ya Hanana oleh Ananda Rafakai Skailas kelas 4. Kemudian ada pengumuman juara lomba peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Harapannya kegiatan ini dapat membawa manfaat kepada anak-anak, khususnya menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salma Putri sebagai alumni dari SD dan SMP Islam Sabilillah Malang Angkatan 12. Pesan dan kesan saya selama belajar di Sabilillah Malang yaitu perhatian dari guru-gurunya untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dari siswa-siswanya. Semoga Sekolah Sabilillah Malang bisa terus sukses di tingkat nasional maupun internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sementara itu pemirsa, salah satu bentuk wujud dari sekolah rujukan adalah apabila ada sekolah lain yang merujuk best practice sistem pendidikan yang dikembangkan dan diterapkan di sekolah tersebut. Sebagaimana di SD Islam Sabilah Malang Full Day School yang selalu terbuka melayani lembaga sekolah lain yang ingin belajar bersama mengembangkan pendidikan Islam yang bermakna. Seperti yang terlihat pada hari Kamis 10 Maret 2022 kemarin saat menerima tamu studi banding dari MI Rodotul Jannah, Prambon, Sidoarjo. Sebanyak 12 orang yang terdiri dari ketua yayasan, kepala madrasah, dan beberapa guru dari Yayasan Rodotul Jannah Prambon Sidoarjo kembali melakukan silaturahim sekaligus studi banding ke SD Islam Sabilah Malang. Setelah beberapa tahun yang lalu melakukan studi banding yang pertama dalam upaya menguatkan manajemen madrasah ibtidaiyah yang baru dirintisnya, kedatangannya kali ini lebih kepada mengulik pembelajaran yang ada di SD Islam Sabilah Malang yang sekiranya dapat diterapkan di MI Rodotul Jannah nantinya. Menurut Kepala MI Rodotul Jannah, sebenarnya lembaganya telah aktif mengikuti pembinaan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang melalui program Be Excellent School Training atau biasa disebut dengan BES. Namun dengan datang langsung seperti ini diharapkan semakin banyak hal yang diperoleh yang nantinya akan diadaptasi untuk program pembelajaran di MI Rodotul Jannah. Kami mengucapkan terima kasih bisa berkesempatan belajar segala hal, segala aspek yang ada di LPI Sabilillah Malang. Harapan kami dapat mengimplementasikan poin-poin yang kami tekankan. Salah satunya kami di sini adalah ingin lebih mengenal lebih dalam tentang SBQ Sabilah Bil Qalam agar dapat kami praktekkan di lembaga kami. Ini agar lulusan yang akan kami keluarkan dapat benar-benar mampu membaca Al-Quran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan Sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, pada kesempatan lain di TK Islam Sabilah Malang, Assembly PJBL-nya siswa kelas B kali ini berada di Sentra Bahan Alam dan Sains dengan tema sentralnya adalah kendaraan impian dengan subtema kendaraan di udara. Ternyata walaupun masih usia TK, siswa dapat melakukan presentasi dengan baik dan menarik. Tentunya berkat bimbingan para gurunya yang sangat telaten. Ya, berikut liputannya. Pada kegiatan assembly di Sentra Bahan Alam dan Sains di kelompok B dengan tema kendaraan impian dan subtema kendaraan di udara dan materi kreasi salp painting.
Tahapan dari kegiatan assembly ini dilakukan selama 4 hari. Hari pertama yaitu hari Senin, kita dimulai dengan kegiatan pra-assembly di mana Ananda memilih salah satu sentra dari 5 sentra pilihan. Kemudian di hari Selasa, pertemuan pertama, Ananda sudah memasuki sentra pilihan masing-masing, yaitu dengan membahas tentang rencana apa ya yang akan dilakukan untuk kreasi yang dilakukan Ananda. Kemudian di pertemuan kedua, Ananda sudah mulai melakukan kegiatan assembly sesuai dengan yang direncanakan pada pertemuan pertama, dan pada pertemuan ketiga Ananda melakukan presentasi dari karya terbaik yang telah dibuatnya. Semua Ananda melakukan presentasinya dengan sangat baik, tapi terdapat satu Ananda yang menarik perhatian karena Ananda mempresentasikan hasil karyanya dengan menceritakannya menggunakan bahasa Inggris. Ananda tersebut yaitu Kinar dari kelas B2. Ananda menjelaskan secara runtut dimulai dari perkenalan, introduce herself, kemudian Ananda juga menjelaskan material, prosedur, bahkan hasil eksperimen yang dilakukan juga dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Tak lupa juga terdapat kesimpulan yang dilakukan Ananda, mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi yang dijelaskan sangat runtut sekali dan jelas sesuai menggunakan bahasanya sendiri. Teacher mau lihat mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana? Ini. Sabilillah. TK Islam Sabilillah. Coba tepuk semangat. Ha. Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi. Yuk, Mas Aska boleh ikut. Nanti kamu bacain Dan semuanya boleh ikut. Tepuk semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Adelia Fatia Kati. Please call me Sita. I am 6 years old. My experiment is self-practice. Self-practice. My tools are plastik, pencil, bowl. Pikir Mbak Citra lanjutin pakai bahasa Indonesia ya. Oke, it's okay sayang. Boleh di-mix. Tuh Mbak Citra juga mencampur warna. Yang pertama, merah dicampur biru jadi ungu, biru dicampur kuning jadi hijau, merah dicampur kuning jadi orange, hijau dicampur merah jadi kuning. Caranya, tindakan lem kertas, lalu ikat setelah itu potong ujungnya, lalu oleskan lem di atas garis yang membentuk pesawat. Tuang garam di atas lem sampai rata. Warna dan lebih mengejutkannya, warna jalan sendiri dan menggelabur. Nanti Mbak Citra baru buat ini. Jika dibiarkan lebih lama seperti ini, jika dibiarkan tanpa
hari. Jadi memperlakukan seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, very good. Oke, Mbak Citra, boleh teacher bertanya? Yes, teacher. Oke, kira-kira dari eksperimen pencampuran warna yang dilakukan Mbak Citra tadi, apakah sukses or fail? Yes, teacher. Sukses atau berhasil? Atau gagal? Sukses. Oh, sukses. Berarti tadi gini ya, misalkan ketika pencampuran warna, merah dan biru menjadi ungu. So, the experiment is success. Gitu ya. Yes, teacher. Oke, the conclusion is, kesimpulannya adalah dari salt painting tadi, Mbak Citra menjelaskannya, ketika sudah jadi warnanya atau garamnya, Bagus. oke, kemudian setelah dibiarkan beberapa menit, Jadi membelokor sedikit. oke, setelah 1 hari, Jadi membelokor seperti tidak beraturan. oke, berarti sifat garam jika diletakkan di luar ruangan terlalu lama, bagaimana? Mencair. Oke, dia jadi mencair, jadi leleh deh. Oke, very good. Give a plus to Mbak Citra. Dari kegiatan assembly ini, Ananda diharapkan memiliki keterampilan. Salah satunya yaitu Ananda berani tampil dengan cara mepresentasikan hasil karyanya. Kemudian Ananda juga melatih kemandiriannya. Karena dalam kegiatan assembly ini, anak-anak melakukan kegiatannya tanpa bantuan orang tua. Mungkin ada bantuan orang tua hanya dengan mempersiapkan alat dan bahan, tetapi selebihnya anak-anak atau Ananda melakukan kegiatan secara mandiri. Kemudian dari kegiatan assembly ini, anak-anak juga memperoleh pengalaman bermain yang tidak hanya didapat dari dirinya sendiri, tetapi Ananda juga mendapatkan pengalaman dari cerita yang disampaikan teman-temannya. Kemudian karena sebagian besar dari sentra bahan alam dan sains ini anak-anak mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris, sehingga teman-temannya juga termotivasi untuk mempresentasikan, untuk menceritakan hasil karyanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, semoga kegiatan Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, marilah senantiasa kita belajar, meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca Al-Quran kita setiap hari, sehingga bacaan Al-Quran kita sesuai dengan bacaan yang benar dan tepat sesuai dengan ilmu tajwidnya. Dengan demikian, bacaan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih bersama segmen Musyafahah SBQ berikut ini. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada sesi musyafahah SBQ di Sekolah Sabilillah Malang. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara terbaik
dalam menghafalkan Al-Quran. Mulai dari persiapan ketika kita mulai menghafalkan Al-Quran, apa saja yang kita siapkan, sampai dengan cara dan juga metode dalam menghafalkan Al-Quran yang insya Allah akan memberikan kemudahan untuk pemirsa Sisma TV Sabilillah Malang. Pertama-tama kita akan membahas kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan bagi siapa saja yang bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi banyak fadilah-fadilah yang akan kita dapatkan ketika kita menghafalkan Al-Quran. Salah satu janji Allah melalui hadis Rasulullah SAW adalah ketika seseorang berhasil menghafalkan Al-Quran dan juga mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan mahkota yang akan nanti diberikan kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat nanti. Jadi itu salah satu keistimewaan ketika kita bisa berhasil menghafalkan Al-Quran. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang belajar. Belajar di sini termasuk menghafalkannya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Itu salah satu keistimewaan dari seorang penghafalkan Al-Quran. Dia bisa mendapatkan tiket, memberikan keistimewaan kepada kedua orang tuanya ketika berhasil menghafalkan Al-Quran. Kemudian setelah kita sudah mengetahui fadilah dalam menghafalkan Al-Quran, yang perlu kita yakini juga adalah kita harus yakin ketika kita mempelajari Al-Quran. Kemudian yang perlu kita yakini dalam mempelajari Al-Quran adalah Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran termasuk dalam menghafalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar, dijelaskan bahwasanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini di dalam Quran surah Al-Qamar diulang 4 kali. Ini menandakan bahwasanya Allah benar-benar memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin belajar Al-Quran, bahkan juga mengamalkannya. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita meyakini keistimewaan dan juga Allah akan memberikan kemudahan kita dalam menghafalkan Al-Quran, kemudian kita harus juga mempersiapkan sebelum kita menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah menata niat kita. Jadi ketika kita mulai menghafalkan Al-Quran, niatkan bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mungkin karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau kemudian ingin mendapatkan beasiswa ya. Jangan. Jadi semata-mata ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah niat kita sudah bagus lillahi ta'ala, yang perlu kita juga perhatikan adalah menjauhi maksiat. Nah, ini penting ya. Kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak luput dari dosa. Al-insanu mahallul khata'. Manusia adalah tempatnya lupa. Nah, jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Ketika kita sering berbuat dosa, itu akan berdampak
kepada kualitas hafalan kita. Jadi ketika hati kita kotor, itu tidak bisa digabungkan dengan firman Allah yang suci. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah menata niat, kemudian juga sudah berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, yang terpenting adalah berada dalam lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif ini membantu untuk menghafalkan Al-Quran, membantu keistiqomahan juga. Jadi bisa kita menghafalkan Al-Quran dalam kelas-kelas tertentu, kelas-kelas tahfidz Al-Quran, atau juga bahkan di pondok-pondok pesantren khusus menghafalkan Al-Quran. Nah, 3 ini penting untuk kita sebelum kita nanti mulai menghafalkan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah menata niat, kemudian menjauhi maksiat, dan juga berada dalam lingkungan yang kondusif untuk menjaga semangat kita, keistiqomahan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam metode dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi saya akan sharing 3 cara yang paling penting dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah talqin. Talqin adalah pembenaran bacaan. Jadi nanti Ustadz akan mencontohkan bacaan kepada siswa, kepada santri, kemudian siswa dan santri juga mengikuti bacaan Al-Quran tersebut. Hal ini bertujuan agar para siswa ataupun santri bisa menghafalkan Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Kita akan sama-sama mencontohkan. Pemirsa Sisma TV bisa membuka Quran Surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7 ya. Bisa diikutin. Saya akan menalkin, kemudian pemirsa Sisma TV mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Diikutin. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jadi setelah Ustadz membaca, kemudian ditirukan oleh para siswa maupun santri, maka selanjutnya yang kedua adalah tafahum. Artinya adalah memahami apa yang akan kita hafal nanti. Bagi pemirsa Sisma TV yang mungkin tidak terlalu mengerti bahasa Arab, bisa membaca artinya ya, sebelum dihafalkan melalui Quran terjemah. Hal ini bertujuan nantinya ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita paham ya, apa yang akan kita hafalkan. Gitu. Jadi yang pertama tadi adalah ditalkin oleh Ustadz untuk membenarkan bacaan sebelum nanti dihafal. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Kita mentadaburi, ya. Kita mengerti apa yang akan kita hafal. Kemudian selanjutnya adalah tikrar. Ya. Yang ketiga adalah tikrar. Artinya mengulang-ulang bacaan apa yang akan kita hafal. Ya. Seperti contoh, tadi sudah saya talkin ayat 6 dan juga ayat 7 di Quran Surah Al-Baqarah. Jadi
cara termudah dalam menghafalkan Al-Quran adalah tikrar ya, selalu diulang-ulang. Bahkan biasanya baiknya satu ayat itu diulang sebanyak 20 kali ya. Jadi dengan kita terus-menerus baca, itu akan membuat hafal sendiri. Nah, setelah kemudian ayat 6 kita baca 20 kali ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 7 20 kali juga. Seperti itu ya. Jadi cara bacanya langsung ya dipraktikkan, diulang-ulang beberapa kali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diulang lagi ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus menerus seperti itu, diulang sampai dengan hafal ya. Jadi itu metode yang terpenting dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah ditalkin, kemudian mengerti ya, tafahum, mengerti apa yang akan kita hafalkan. Kemudian yang ketiga adalah mulai menghafalkan dengan cara diulang-ulang. Kemudian setelah sudah hafal, bisa distorkan kepada ustadznya. Kemudian satu lagi yang terpenting, ketika kita sudah hafal dan juga sudah distorkan, yang terpenting dan yang sangat penting untuk menghafalkan Al-Quran adalah murojaah ya. Murojaah di sini bisa kita praktikkan di dalam sholat ya, atau di luar sholat. Yang penting apa yang sudah kita hafal itu menjadi kewajiban kita untuk terus diulang. Agar apa? Agar hafalan yang sudah kita, agar ayat yang sudah kita hafal itu tidak akan lupa nantinya. Jadi yang terpenting juga dalam menghafalkan Al-Quran, setelah dihafal, yang sangat-sangat penting yang saya bilang tadi adalah murojaah, mengulang-ulang hafalan agar hafalan kita tidak lupa. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu yang bisa saya sampaikan, mulai dari fadilah menghafalkan Al-Quran, kemudian niat awal kita dalam menghafalkan Al-Quran, hingga metode-metode dalam menghafal dan juga menjaga hafalan kita. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kita semua lebih istiqomah lagi ya, lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran, khususnya dalam menghafalkan Al-Quran. Dan semoga kita semua berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang telah kami hadirkan. Semoga menginspirasi kita semua. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta membawa kesejukan diri.